Halo football lovers, berjumpa lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Balotelli harusnya dipanggil ke timnas Italia. Ibunda Roberto Mancini, Mariana Puolo, menilai Mario Balotelli harusnya dipanggil ke timnas Italia. Jika ada Balotelli, nasib Griazzurri tak senaas sekarang. Melihat kondisi Italia saat ini, Puolo turut sedih karena anaknya Mancini gagal melanjutkan tren positif tahun ini. Menurutnya Italia bisa saja lolos dan mencetak banyak gol jika Balotelli dipanggil. Padahal Balotelli jadi salah satu striker tertajam Italia saat ini, lebih baik dari Immobile. Selain itu, Mario Balotelli juga punya pengalaman bermain di level tinggi seperti Piala Dunia dan Piala Eropa. Kalau saya jadi Mancini, saya akan memanggil Balotelli karena dia punya kekuatan fisik yang luar biasa dan tidak ada yang bisa menghentikannya, ujar Puolo seperti dikutip Football Italia. Wanti-wanti Moyes ke MU, siapapun manajernya akan kesulitan. Manchester United masih mencari manajer tetap untuk menangani tim mulai musim depan. Ex-manajer MU David Moyes menyebut situasinya akan sulit buat siapapun. Nyatanya manajer-manajer top seperti Jose Mourinho atau Louis van Gaal juga tak bertahan. Buat Moyes, tantangan di MU adalah tekanan besar dan ritme yang tak lagi sama dengan era Sir Alex Ferguson. MU tak akan memberikan terlalu banyak waktu buat manajer baru dan menginginkan sukses sesegera mungkin. Manchester United pernah punya banyak manajer top. Kesulitannya buat mereka adalah untuk benar-benar menemukan ritme yang sama dengan saat di bawah Sir Alex, ujarnya kepada The Athletic. Apa untungnya boikot Piala Dunia 2022 di Qatar? Gareth Southgate terus dicecar soal sikap timnas Inggris pada Qatar tuan rumah Piala Dunia 2022. Manajer The Three Lions angkat suara. Sebelumnya banyak laporan Qatar memperlakukan para pekerja pembangunan stadion Piala Dunia dengan tidak layak. Kondisi itu membuat timnas Inggris dipertanyakan sikapnya. Manajer berusia 51 tahun itu menegaskan timnya masih bingung soal sikap yang akan diambil sebab ia menilai ada banyak hal yang harus dipikirkan. Saya tak tahu sama sekali apa yang akan dicapai jika kita memboikot Qatar. Ini jelas akan menjadi cerita besar. Tetapi turnamen ini tetap akan berjalan, kata Southgate dilansir ESPN. Eden Hazard operasi lagi. Eden Hazard belum bisa lepas dari cedera dan pisau bedah. Gelandang serang Real Madrid itu harus menjalani operasi lagi sehingga absen sebulan. Dikutip Radio Marca, Hazard mengalami masalah di engkel kanannya karena plat yang ditanam di tulangnya saat operasi retak engkel Maret 2020. Plat itu rupanya mengganggu penampilan Hazard belakangan ini karena menimbulkan iritasi. Alhasil, tim medis Madrid memutuskan untuk mengangkat plat tersebut lewat pembedahan demi menghindari infeksi yang bisa membahayakan Hazard. Proses itu juga mengharuskan Hazard istirahat sebulan mulai pekan ini. Mau tak mau, Hazard bakal melewatkan pertandingan reuni dengan mantan klubnya Chelsea di perempat final Liga Champions bulan depan. Bale serang balik media Spanyol. Kita tahu siapa parasit sejati. Kritik keras dialamatkan oleh media-media Spanyol kepada Bale. Menurut mereka, Bale tak ubahnya parasit karena kerap merugikan Madrid. Gareth Bale gerah dengan tudingan itu. Bale justru menyebut merekalah yang jadi parasit. Pesepak bola 32 tahun itu menyerang balik media-media Spanyol yang justru dianggapnya sebagai parasit karena mendompleng nama besar Real Madrid demi keuntungan pribadi. Unek-unek Bale itu diunggah pada akun Twitter pribadinya. Di sisi lain, Gareth Bale kemungkinan besar akan meninggalkan Real Madrid ketika kontraknya selesai musim ini. Kalau memang tidak mampu, Barcelona tak akan memaksa kejar Erling Haaland. Perilisan salary cap terbaru membuat keraguan Barcelona membeli Erling Haaland semakin membesar. Sebab mereka memang kerap kesulitan menjual pemain yang sudah tidak ingin bermain di Camp Nou lagi. Pada akhirnya, Juan Laporta selaku presiden klub memilih untuk memprioritaskan finansial klub
ketimbang jor-joran di bursa transfer. Mereka tak akan memaksa membeli Haaland kalau memang tak mampu. Saya tak akan berbicara soal pemain spesifik, tetapi saya bisa memberitahu Anda bahwa kami tak akan membuat kesepakatan yang beresiko buat klub, kata Laporta ke Mundo Deportivo. Marcos Alonso berisyarat siap tinggalkan Chelsea, mau kemana? Marcos Alonso menjadi salah satu pemain andalan Thomas Tuchel di Chelsea. Ia diberi kesempatan bermain secara reguler, namun masa depan Alonso sekarang ini tak jelas. Kontraknya bersama Chelsea akan kedaluarsa pada musim panas 2023 mendatang. Meski demikian, ada spekulasi yang menyebut ia bisa cabut dari Chelsea lebih cepat. Kini Marco Alonso buka suara soal masa depannya. Ia mengisyaratkan ingin cabut dari Chelsea. Dia mengisyaratkan keinginannya pulang kembali ke La Liga. Marcos Alonso mengatakan ada peluang ia balik ke mantan klubnya Real Madrid. Ferran Torres sarankan Barcelona rekrut pesaing gagal jauh Cancelo di Manchester City. Bek kiri anyar memang sangat dibutuhkan Barcelona untuk regenerasi Jordi Alba yang sudah berusia 33 tahun. Di tengah upaya Barcelona tersebut, Ferran Torres menyarankan pada El Barça untuk merekrut bek kiri Manchester City, Alexander Zinchenko. Menurut laporan dari Marca, Torres diklaim telah berkomunikasi dengan Juan Laporta dan Xavi Hernandez tentang kemungkinan mengontrak Zinchenko. Torres percaya mantan rekan satu timnya di Manchester City tersebut bakal menjadi rekrutan hebat untuk Barcelona. Zinchenko kalah bersaing dengan bek kiri utama Manchester City, Joao Cancelo. Hal itu bisa dimanfaatkan Barca untuk memboyongnya ke Camp Nou. Salah satu pemain terbaik dunia, Neymar, masih bisa sahabat Ballon d'Or. Neymar hanya mampu menempati posisi ke-16 dalam peringkat akhir Ballon d'Or edisi 2021. Kendati demikian, Neymar masih memiliki peluang untuk menyabet Ballon d'Or pada masa mendatang. Hal itu diyakini oleh legenda timnas Brazil, Cafu, yang menyebut Neymar sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Pria yang mengantarkan Brazil 2 kali menjuarai Piala Dunia ini juga mengatakan bahwa Neymar harus mendapatkan lebih banyak simpati atas tekanan yang dialaminya selama ini. Dia adalah pemain besar, bagi saya dia masih bisa memenangkan Ballon d'Or, kata Cafu dikutip dari Sport. Olivier Giroud dekati rekor Thierry Henry di timnas Prancis. Olivier Giroud menambah koleksi golnya untuk tim nasional Prancis dengan torehan lawan Pantai Gading. Pemain AC Milan itu membukukan 47 gol dalam 111 penampilan di timnas Prancis. Catatan itu mendekatkannya ke catatan top skor Prancis Thierry Henry. Henry masih memimpin daftar pencetak gol timnas dengan 51 gol alias 4 gol lebih banyak dari Giroud. Artinya Giroud bisa mengukir rekor baru jika berhasil menambah 5 gol. Kesempatan itu niscaya terbuka apalagi jika ia masih dipercaya sampai Piala Dunia 2022 akhir tahun ini di Qatar. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!